Imam Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, laisa sayun aqarru li ainil mu'min min ayyaru zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang mukmin melainkan dia melihat istri-istrinya, anak-anaknya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala aidan innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna li hadza fayuqal bistighfari waladika lak. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman, kesehatan serta kesempatan untuk bisa berhadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi amal soleh, meningkatkan kualitas ilmu kita sehingga ibadah kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ibadahnya berilmu, berkualitas, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak kalah pentingnya, kita meningkatkan ilmu ini untuk mendidik putra-putri kita menjadi generasi-generasi yang alim muttaqi, yang berilmu, bertakwa, serta bermental pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, saya berikan salam kita curahkan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin para nabi dan rasul, suri tauladan yang terbaik buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan kita sanggup mengikuti jejak langkah beliau hingga ajal menjemput kita, dan mudah-mudahan kita semua yang berhadir di sini menjadi penerus-penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, yaitu akhir kehidupan yang baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pagi hari ini insya Allah kita akan sedikit mengkaji bagaimana penguatan pendidikan dalam keluarga yang akan menjadi keluarga yang religius, yang islami, yang merupakan poros kekuatan umat Islam. Jadi hari ini poros kekuatan umat Islam itu ada tiga. Yang pertama yaitu al-usra, keluarga. Yang kedua, jamaah-jamaah Islamiyah yang ada hari ini, organisasi Islam kah, jamaah-jamaah yang lain, itu juga merupakan kekuatan umat Islam. Dan yang ketiga adalah al-ummat, yaitu umat Islam secara keseluruhan. Maka kita yang hari ini berhadir, bagaimana sumbangsi kita untuk Islam dan kaum muslimin melalui pendidikan keluarga. Kenapa? Karena pendidikan keluarga ini sangat penting. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum buat kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu.
dari api neraka. Ya, jadi sangat penting pendidikan keluarga. Kalau orang tuanya nggak ngerti sesuatu, nggak paham terhadap dinul Islam, tidak paham ilmu-ilmu Islam, tidak mengerti hukum-hukum Islam, gimana mau mendidik putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Fakidus syai' la yu'ti, kata pepatah Arab. Orang yang nggak punya sesuatu, gimana dia mau memberi. Dan ini adalah tugas yang sangat besar dan tugas yang sangat mulia buat kita semua selaku orang tua. Ya, ini tugas yang berat. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena memang salah satu amanat yang besar yang Allah limpahkan buat kita semua setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia. Kemudian risalah Islam berlanjut, perjuangannya melalui para sahabat radhiyallahu anhum ajmain terus sampai hingga detik ini. Ya, kewajiban itu ada di atas pundak kita semua, di atas pundak kita masing-masing. Hari ini kita mau bertahan atau melanjutkan perjuangan Rasulullah. Kalau tidak mau melanjutkan, berarti dia menjadi orang mukmin yang terbelakang, jahil, nggak tahu apa-apa, atau mungkin ditindas oleh musuh-musuhnya. Atau kita menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, kemudian anaknya pintar-pintar, hafal Al-Quran. Insya Allah generasi inilah yang akan merubah dunia. Dan ini nggak akan mungkin bisa dirubah dalam suatu waktu saja. Nggak akan mungkin bisa dirubah dalam 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Kenapa? Karena proses ini adalah proses yang sangat panjang, banyak ujiannya, banyak rintangannya. Maka beruntunglah ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di sini, yang ingin kebaikan buat dirinya, buat keluarganya, bahkan untuk umat Islam. Kenapa? Orang senantiasa berada dalam kebaikan manakala dia mau menuju pintu hidayah. Dan ini merupakan investasi yang sangat berharga anak-anak kita yang di sini. Investasi yang sangat luar biasa. Ketika nanti di yaumil akhir, orang tuanya terheran-heran, kenapa derajatku kok bisa tinggi? Rasulullah SAW bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la turfa'u darajatuhu fil jannah, akan diangkat derajatnya di surga. Fayaqul anna li hadza, kenapa kok saya diangkat derajatnya? Fayuqal bistighfari waladikalak, itu disebabkan karena ampunan anakmu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Jadi investasi yang berharga itu adalah investasi anak-anak yang soleh. Beruntunglah orang tua yang memiliki anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh yang ketika dilihat oleh orang tuanya menyejukkan pandangannya, hatinya tenang, damai, aman, sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, laisa sayun aqarru li ainil mu'min min ayyaru zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang mukmin melainkan dia melihat istri-istrinya, anak-anaknya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bersyukur Pak Bu, ya, punya anak yang soleh soleha, mau sekolah di pendidikan agama Islam, di pesantren tahfidz, pesantren agama. Ya, dan ini adalah investasi yang sangat luar biasa. Kenapa Pak Bu? Karena musuh hari ini juga mereka bekerja. Jangan kita kira musuh itu dia tidur. Musuh itu juga senantiasa bekerja 24 jam. Nggak kerja, nggak makan, nggak ngomong tentang Islam itu rusak, Islam itu nggak bagus, maka mereka nggak akan makan. Kita lihat yang baru-baru ini misalnya, nggak ada itu sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Na'udzubillah. Ini yang ngomong orang liberal sengaja. Ini namanya harokatut tasydid, kelompok-kelompok yang senantiasa membuat umat Islam ragu. Memang kalau kita baca Pak Bu, ya, dalam Al-Quran, ya, nggak ketemu tuh kalau orang yang mungkin nggak tahu terjemahnya atau mungkin yang nggak baca tafsirannya, nggak ada dalam Al-Quran memang sholat, ya, menjelaskan sholat 5 waktu, kecuali mereka yang memiliki fahmul amik, pemahaman yang dalam tentang agama Islam. Dan ternyata dulu juga pernah ditanya, ada salah seorang sahabat bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, wahai sahabat Ibnu Abbas, apakah engkau mendapati kewajiban sholat 5 waktu di dalam ayat Al-Quran? Kemudian beliau menjawab, iya wahai fulan, aku mendapati kewajiban 5 waktu sholat di dalam Al-Quran.
Kemudian beliau membacakan firman Allah surat Ar-Rum ayat 17-18. Kemudian membaca surat An-Nur ayat 58. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasubhanallahi hina tumsyuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyya wa hina tudhirun. Maka Maha Suci Allah, bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu kamu berada di waktu subuh. Walahul hamdu, baginya segala puji, pemilik alam semesta yaitu langit dan bumi. Wa asyiyya wa hina tudhirun, yaitu di waktu petang hari dan di waktu zuhur. Beliau mentafsirkan yang maknanya tasbih di sini maksudnya adalah salat. Sedangkan tumsun ya, yaitu salat maghrib. Sedangkan tusbihun maksudnya adalah salat subuh. Asyiyya salat asar. Wa hina tudhirun maksudnya salat zuhur. Kemudian beliau membaca surat An-Nur ayat 58, wa min ba'di sholatil isya, dan selesai sholat isya. Inilah sholat 5 waktu yang diwajibkan di dalam ayat Al-Quran. Artinya apa? Umat Islam gak akan bisa menangkal subhat-subhat yang dilontarkan oleh orang-orang liberal, sekulerisme, pluralisme, atau isme-isme buatan manusia, kecuali kita ikut nimbrung di dalam pendidikan agama Islam, ikut dalam pengajian. Ya, ikut pengajian. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setan itu ya menghembuskan 2 bisikan kepada manusia, yaitu fitnah syahwat dan fitnah subhat. Fitnah syahwat yaitu dengan sabar, ya anak-anak, ya adik-adik. Fitnah syahwat ya ditolak dengan sabar. Sedangkan fitnah subhat yaitu ditolak dengan ilmu. Makanya Pak Bu, banyak orang yang mungkin pindah agama dari Islam ke Kristen kah, itu karena banyak yang tidak berilmu. Sebaliknya, orang-orang Kristen atau selain orang Islam, mereka banyak masuk Islam karena mereka banyak yang berilmu, yang bisa membandingkan mana yang baik, mana yang buruk. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas terlebih dahulu ya pentingnya pendidikan, pentingnya membangun poros kekuatan umat Islam melalui ya pendidikan keluarga. Jadi jangan dikira setelah nikah ya, setelah nikah misalnya habis akad, kemudian ya habis itu nggak ada kewajibannya lagi. Ya. Ini adalah orang yang keliru. Nikah itu bukan cuma ya menambah keturunan, tetapi juga harus mendidik mereka menjadi generasi-generasi yang berilmu, generasi-generasi yang bertakwa. Kita lihat di kertas yang sudah dibagikan. Kita akan bacakan surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihat. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kita semua ini, di antara orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini akan diberikan kekuasaan di permukaan bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana umat-umat sebelum kita. Kemudian apa kata Allah? Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum, dan Allah akan memberikan penguatan terhadap agama ini karena agama ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti keadaan mereka yang dulunya takut menjadi aman sentosa. Kemudian ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka menyembahku dan tidak berbuat ya kesyirikan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini kita menyimpulkan yang pertama, untuk menghilangkan ya kondisi lemah menjadi kondisi yang kuat, berarti itu butuh proses ya, butuh proses. Gak ada yang hari ini bapak-bapak ibu-ibu ya anaknya pas dilahirkan udah langsung besar kayak gini, gak ada ya. Ya pasti jadi pertama bayi terlebih dahulu butuh proses dulu ya, masa bayi, transisi bayi, dibacain sama ibunya ayat Al-Quran ya, kemudian tahapan-tahapannya itu perlu dibangun ya. Jadi kondisi yang lemah ini harus kita rubah menjadi kondisi yang kuat. Ya, sekarang ada pertanyaannya buat kita semua. Kita mau lemah aja atau menjadi kuat?
Kalau mau lemah aja Pak Bu, dibiarin aja lah anak-anaknya ya, nggak usah belajar. Ibunya, bapaknya pergi kerja, pulang malam udah nggak diurusin anaknya. Ibunya juga gitu. Ngapain ngurus-ngurus anak, udahlah serahkan aja lah ke pesantren misalnya. Ya. Ini berarti kondisi yang lemah ini nggak bisa nanti akan merubah menjadi kondisi yang kuat. Ya. Habis. Ya. Yang kedua, ayat ini menunjukkan apa? Al-mujahatu li'adati tamkin. Ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya umat Islam harus supporting, mendukung penguatan pendidikan keluarga. Jadi kita satu sama lain ini saling mendukung. Ya, mendidik putra-putrinya menjadi orang-orang yang kuat, alim mutaki, bukan hanya kuat hafal Al-Qur'an, tapi juga kuat fisiknya. Kemudian yang ketiga, umat Islam harus memberikan kontribusinya melalui pendidikan keluarga. Ya, ibu-ibu, ya bapak-bapak bisa membayangkan bagaimana hari ini dari timur sampai barat, ya orang-orang kafir itu sangat khawatir terhadap ya perkembangan umat Islam. Punya ustadz yang jamaahnya banyak, ustadznya ditangkap. Ya, punya ustadz yang mungkin ya bisa membuat orang kafir, orang zalim khawatir, ya dituduh hal yang tidak. Siapa yang akan meneruskan perjuangan ini kecuali ibu-ibu yang punya anak, dididik putra-putrinya menjadi generasi yang soleh. Kemudian yang keempat selanjutnya, kita harus menjadi orang-orang yang bisa menggerogoti kewibawaan musuh dan hegemoninya. Jadi musuh itu kita gerogotin sedikit ya kekuasaannya. Dengan apa? Dengan pendidikan. Kita lihat ya Pak Bu, banyak sekali pendidikan Al-Qur'an di mana-mana. Mulai dari Setabat, kemudian Biji, Medan, ya kemudian kota-kota yang lain. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman orang yang akan pasukan yang menaklukkan Romawi itu pasukan yang memang memiliki kualitas ilmu dan ibadah yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Sampai-sampai mereka nggak bawa anak panah, nggak bawa tombak, menyerang benteng Romawi itu nggak pakai alat perang, cukup mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar. Berarti apa? Berarti kondisi imannya, fisiknya, ilmunya itu memang luar biasa. Ibaratnya kalau ya di hadapan Nabi Sulaiman ya ada ahli kitab, kemudian ada jin ifrit. Kalau jin ifrit dia bisa ya membawa singgasana Ratu Balkis ya hanya sebelum Nabi Sulaiman itu ya duduk dari tempat ya duduknya, berdiri kemudian duduk. Sedangkan ahli kitab yang dia berdoa kepada Allah, wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis sebelum engkau mengedipkan matamu. Itu yang menunjukkan apa? Kekuatan ibadahnya, kekuatan imannya. Kalau orang sudah kuat imannya, ibadahnya, ilmunya, maka ketika dia minta sama Allah itu langsung dikabulkan. Ya, dan ini orangnya sulit. Satu orang ini perlu dididik ya dari kecil ya sampai dewasa, nggak pernah makan yang haram, nggak ada yang subhat, kemudian qiyamul lail nggak pernah tinggal, baca Al-Qur'annya rajin. Ya kalau orang kayak gini cukup satu orang aja bisa menaklukkan orang-orang kafir. Tapi kadang mendidik ini ya kadang-kala ada futurnya ya Bu Pak. Kadang banyak malesnya daripada rajinnya. Maka kita perlu introspeksi diri. Ya, kemudian yang selanjutnya al-baitu, yaitu rumah. Rumah itu merupakan pemberi pengaruh awal buat anak-anak kita, ya, pengaruh awal buat anak-anak kita. Dan yang paling banyak memberikan pengaruh kepada anak-anak itu adalah ibu. Ya, baru kemudian ayahnya. Kenapa? Karena anak itu biasanya lebih dekat kepada ibu. Maka kalau ibunya soleha, insya Allah anaknya juga bisa terdidik dengan baik. Kita lihat Bu di dalam surat Al-Qasas ayat ke-4, 5, 6, dan 7. Bagaimana Fir'aun ini ceritanya takluk ya kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa diantara bunyi ayatnya? Inna Fir'auna ala fil ardi. Ketika itu Fir'aun laknatullahi alaihi merupakan orang yang suka berlaku sewenang-wenang di permukaan bumi.
memecah belah penduduknya, kemudian menindas golongan yang lemah, menyembelih anak-anak mereka, bahkan yang disembelih itu ribuan orang, saking takutnya. Karena tukang sihir, dukun, orang pintarnya pada waktu itu ya meramalkan bahwasanya nanti ada seseorang yang akan menaklukkan kekuasaanmu wahai Fir'aun. Akhirnya apa? Diultimatum lah bahwasanya setiap bayi yang lahir laki-laki semuanya harus dibunuh. Dalam kisah ini singkat cerita ya, ibunya Nabi Musa alaihissalam khawatir, kemudian dicampakkan anaknya ke sungai Nil. Sungai Nil, kemudian nyangkut pula di tempat orang yang dolim, yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Pas pula istrinya Fir'aun ini seneng dia. Wa qalat imra'atu fir'aunu qurratu ainin liwalak. Wahai Fir'aun, anak ini menjadi penyejuk hatiku dan bagi penyejuk matamu. Janganlah kamu membunuhnya. Singkat cerita, Fir'aun pun membesarkan Nabi Musa alaihissalam di istananya yang sangat indah, yang sangat besar, yang sangat megah. Dia enggak mengira, enggak menyadari musuh yang selama ini dia takutin ternyata besarnya di rumah dia. Padahal dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuhi orang-orang yang baru lahir, yaitu laki-laki. Sampailah ketika Nabi Musa sudah besar. Ya, sudah besar itu kira-kira butuh waktu 20-an tahun. Ya, jadi dengan satu orang ibu yang mendidik satu orang putra yang sangat baik, yaitu Nabi Musa alaihissalam, sudah bisa meruntuhkan kekuasaan Fir'aun laknatullah alaihi. Sedangkan kita yang di sini Pak Bu, ada berapa jumlah bapak-bapak ibu-ibunya? Kita hitung aja lah, mungkin ada 50-an orang. Maka kita nggak boleh kalah. Ya, kalau satu ibu saja yang mendidik Nabi Musa alaihissalam bisa menaklukkan Fir'aun, apalagi yang 50 orang. 20 tahun itu sekarang singkat, Pak. Tiba-tiba anak kita memasukkan ke sekolah pesantren Tahfidz Al-Amin. Ya. Sekarang nggak sadar tiba-tiba anak kita udah gede, udah mau tamat aja, udah masuk kelas 3, besok udah masuk kelas 4, kelas 5. Kalau dia dibiarin gitu aja, nggak kita buat kurikulum pendidikannya, nggak akan mungkin mereka bisa jadi seperti Nabi Musa alaihissalam. Dan ini memang proses yang sangat panjang. Ya, sampai-sampai ya kata para ulama di sini bahwasanya ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Mendidik putra-putri itu butuh waktu yang sangat panjang, butuh konsentrasi. Dan ketika kita sudah mendidiknya, jangan kita anggap di situ nggak ada rintangan dan halangan serta ujian. Ujiannya ini banyak, mulai dari luar, dari dalam, dari saudara, dari kawan-kawannya. Itu semua adalah ujian buat orang-orang yang beriman. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini adalah dua hal yang penting dalam surat ya An-Nur ayat 55, kemudian surat Al-Qasas yang menceritakan bagaimana pentingnya peranan orang tua terhadap anak-anaknya di rumah. Bahwasanya pendidikan dalam rumah tangga itu harus kita buat kurikulum agar menjadi putra-putri yang religius. Ya, maksud kami di sini adalah putra-putri yang senantiasa beribadah kepada Allah, enak dipandang mata, menyejukkan tetangga-tetangganya. Kemudian ya mereka bisa membawa kebaikan sebagaimana pohon kurma. Pohon kurma akarnya ke dalam kuat, kemudian rantingnya teduh kalau ada orang yang ya berteduh di bawah pohon kurma, kemudian menghasilkan buah, orang-orang di sekitar bisa mencicipi buahnya. Inilah yang namanya pohon kurma, yaitu akar dari kuatnya keimanan seseorang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah gimana cara kita mendidik putra-putri supaya menjadi orang-orang yang bisa merubah keadaan. Dan ini memang harus punya ide yang cemerlang. Yang sudah kita tulis di situ adalah sekitar 35 yang kita ringkas dari buku para ulama ya, tentang ide praktis mendidik putra-putri. Dan kalau ini dipraktekkan, insya Allah ya Pak Bu, ya insya Allah anak-anak kita itu akan teratur. Karena ada yang mengatakan kalau anak itu rutin aja lah belajar 1 jam 1 hari, insya Allah mereka jadi orang. Ya, 1 hari 1 jam aja. Apalagi yang 1 hari 2 jam 3 jam bahkan lebih. Kalau orang nyari dunia aja kadang nggak tidur. Kita lihat Pak Bu, Bill Gates itu tidurnya 1 minggu cuma 8 jaman.
1 minggu 8 jam. Berarti 1 hari berapa jam tidur ya Pak? 1 jam beberapa menit saja. Ya, padahal orientasinya dunia. Apalagi kalau orientasinya akhirat, seharusnya tidurnya lebih sedikit. Digambarkan bahwasanya orang-orang terdahulu itu ruhbanul layali, ya, malamnya seperti ahli ibadah, siangnya seperti singa. Ya, tidurnya kapan? Istirahatnya Bu. Tidurnya nanti ya. Kalau kita kalau sudah lelah kali dalam beribadah, baru kita pejamkan mata kita. Ya, jadi kalau musuh bekerja keras nggak pernah tidur, kata sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, setan itu tidur nggak ya? Jin itu tidur apa enggak? Menyesatkan manusia. Kalau ya mereka tidur, maka kita akan bisa istirahat. Yang hari ini musuh nggak akan pernah tidur ya untuk menyesatkan manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah, agar kita membawa keluarga kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dunia aja kita berkumpul, kita juga berharap nanti berkumpul di surga. Bunyinya surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka dalam keimanan dari anak cucu-cucu mereka, ya, alhaqana bihim dzurriyyatahum, maka akan kami pertemukan mereka nanti di surga beserta anak cucunya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan mereka. Jadi kita orang beriman itu saling mendukung. Kalau ada anaknya, saudaranya ya nggak mau sholat, kita ingetin. Nggak mau belajar anaknya, kita ingetin, biar nanti kita bareng-bareng di surga Bu Pak. Ya. Kenapa? Karena banyak hari ini orang yang nggak sholat, orientasinya dunia tadi. Apalagi kalau orang yang dengar orang liberal tadi, nggak ada kewajiban sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Seneng kali ya orang-orang yang nggak sholat kayak gini. Ya seneng. Padahal penduduk neraka itu masuk dia ke dalam neraka gara-gara nggak sholat. Masalakakum fi saqor. Dalam surat Al-Mudaththir